Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 23 Oktober 2022 dengan judul Beritakanlah Firman. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus atas waktu yang begitu indah di pagi hari ini sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan kami mempraktekkan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik. Waktunya nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mari kita ikuti penjelasannya. Pokok pengajaran Kristus adalah firman Allah. Ia menghadapi orang yang bertanya dengan jawaban yang lugas. Ada tertulis, apa kata kitab suci? Apakah yang kamu baca? Pada setiap kesempatan, bila mana suatu perhatian dibangkitkan oleh sahabat maupun oleh musuh, ia menyampaikan firman itu. Dengan penjelasan dan kuasa, ia memberikan pekabaran Injil. Kata-katanya memancarkan arus terang ke atas pengajaran para bapa dan nabi, dan kitab suci datang kepada manusia sebagai suatu pernyataan baru. Selama ini belum pernah para pendengarnya memahami firman Allah dengan pengertian yang begitu mendalam. Disalin dari buku Pelayan Injil halaman 36. Allah mau agar para orang mudah menjadi pemikir yang rajin, dipersiapkan bertindak dalam pekerjaannya, dan sanggup memikul tanggung jawab. Allah memanggil para orang muda yang berhati murni, kuat dan berani, berketetapan berjuang dengan gagah dalam pergumulan di depan mereka, agar mereka memuliakan Allah dan menjadi berkat kepada manusia. Hai para orang muda, majulah ke depan, tunjukkan dirimu sebagai teman kerja Kristus, menjalankan pekerjaan yang ditinggalkannya, melakukannya sampai selesai. Disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 23 sampai 27. Engkau akan sering bertemu dengan orang yang sedang berada di bawah tekanan pencobaan. Waspadalah, jangan sampai engkau mengecewakan jiwa tersebut, sehingga dengan demikian memberi si penggoda keuntungan. Bila mana engkau melihat atau mendengar sesuatu yang perlu dibenarkan, mintalah kebijaksanaan dan kasih karunia pada Tuhan, bahwa dalam usaha supaya menjadi setia, engkau tidak boleh menjadi keras. Perlu sikap rendah hati setiap kali kesalahan orang ditunjukkan. Jangan menjadikan pengalaman itu lebih pahit dengan celaan yang tidak perlu. Kritik yang tidak baik menyebabkan kekecewaan, menjadikan hidup tidak gembira dan tidak bahagia. Disalin dari buku Pelayan Injil halaman 426. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kembali kami datang menyapa nama Bapa di sorga,
oleh karena Engkaulah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, memberikan satu kekuatan, semangat, berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu, memberikan sebuah penekanan. Allah mau agar para orang muda menjadi pemikir yang rajin, dipersiapkan bertindak dalam pekerjaannya, dan sanggup memikul tanggung jawab. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, berikan mereka hikmat, pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat di setiap mata jemaat yang mereka layani. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang bekerja dan melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Mereka juga membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan melalui hikmat dan pengetahuan sorga selalu. Kami teringat Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat pengetahuan sorga juga Tuhan curahkan kepada hamba-Mu ini. Kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang, Tuhan berkati semua para pembina rumah sakit. Tuhan berkati para tukang, material yang mereka gunakan, agar dengan kasih dan rahmat Tuhan, kekuatan, kesehatan, mereka dapat menyelesaikan semuanya tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap lembaga pendidikan. Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, bahkan mahasiswa dan para dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan juga kepada mereka, agar mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita selalu dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kami teringat para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka bersandar berharap hanya kepada Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.